menanggung segala sesuatu. Di atas mezbahmu Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Ya, saya ucapkan salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan dalam acara ibadah kaum muda, di mana saja kita bisa mengikuti ibadah ini, baik di tempat ini dan juga secara langsung, baik juga tunda. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah ini dan sama-sama kita bersekutu dalam firman-Nya, dalam hadirat-Nya kita undang dengan lagu pujian Bersamamu Bapa. Musim hidupku, tak pernah Kau biarkanku sendiri. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah Kau kurangkan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan
bersamamu Bapa. Kita angkat tangan kanan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu hal yang kami harus ketahui, kami hanya diperkenankan Tuhan karena anugerah yang terlalu besar atas kehidupan kami. Tolonglah Tuhan kehidupan kami, supaya kami selalu bersama-Mu di setiap musim kehidupan kami. Baik itu dalam musim yang sungguh sukar, walaupun juga dalam musim yang berkelimpahan, Engkau ada bersama kami. Jangan pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu setia atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami yang lemah ini, dan juga pada kesempatan ibadah kaum muda-mudi remaja pada hari ini, Engkau yang mengurapi kami semuanya Tuhan, supaya kami bisa menerima firman-Mu, terutama dengan pengajaran firman-Mu. Engkau bisa membuat kami menjadi orang-orang yang selalu berada dalam hadirat-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami, mau mengganggu acara ibadah ini, kami tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadirat di tempat ini, memimpin hati kami setiap ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita ganti lagu pujian kita. Mari kita nyanyikan bersama Yesus lakukan perkara besar. Dengan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Karena bersama Yesus kita dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Ya, puji Tuhan, karena memang di dalam dunia ini diawali sebelum masa penciptaan, memang dunia ini kacau balau, belum berbentuk
kosong dan gelap. Itulah keadaan dunia ini, memang sudah diawali dengan masalah, tetapi Tuhan datang dengan firman-Nya. Dia mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik dan sangat baik. Itulah kehidupan yang bersama dengan Tuhan juga. Kalau mau dibentuk sesuai dengan firman-Nya, walaupun kacau balau dulunya, walaupun gelap, walaupun tidak berbentuk, tetapi Tuhan bisa mengubah menjadi baik dan sangat baik. Ada amin, saudara-saudara? Ya, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Tanyakan, tak perlu kau ragukan. Kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, temponya lebih dipercepat. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Tak perlu kau ragukan, tak perlu kau ragukan kuasa pertolongannya, tak perlu kau tahu setiap alasannya, asalkan kau bersedia menerima dan percaya setiap perjanjiannya yang teguh dan berkuasa. Ku tiada meragukan, ku tiada meragukan kuasa pertolongannya, tak perlu ku tahu setiap alasannya. Ku yakin Dia pimpinku di siang atau malam. Ku tiada meragukan kuasa pertolongannya. Ya, banyak sekali dalam pikiran anak muda pertolongan Tuhan tidak bisa didapatkan karena satu, yaitu pikirannya sering berkata dan sering tidak percaya akan firman Tuhan, dan disitulah terletak kelemahan kita. Dan disitu juga banyak hal yang kadang kita sering berbuat semaunya kita sendiri, sehingga pertolongan Tuhan seperti terlambat atau seperti tidak kita dengarkan, atau kita seperti Tuhan tidak dengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu lebih baiklah kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan menolong kita. Jangan andalkan pikiran kita sendiri, jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian Di Atas Mezbahmu.
Siapa dapat memisahkanku? Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Kita sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu. Siapa dapat memisahkanku? Sama-sama kita bangkit diri. Siapa dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Sekalipun banyaklah, sekalipun banyaklah tantangan, Kau pembelaku. Kau pembelaku, ada di pihakku, ada di pihakku. Bukan sanggup, bukan sanggup menanggung segala sesuatu di atas mezbah, di atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Kor di atas mezbah-Mu Tuhan, kita angkat tangan kanan. Di atas mezbah-Mu, Tuhan, ku persembahkan segenap hidupku sebagai domba yang rela menjadi korban. Oh, namun ku yakin Tuhan, Kau pasti beriku kemenangan, sebab Kau mempelaiku yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah letak kekuatan kami kalau kami berserah kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami, sanggup memberikan kekuatan dan membereskan semua Tuhan apa yang masih tidak benar dalam kehidupan kami. Tolong Tuhan, semua yang mungkin Tuhan yang mendengar ini walaupun letaknya jauh bersama kami, tapi Engkau bisa berkata
lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menjadi uluran tangan kasih-Mu atas kehidupan kami, dan memang firman-Mu supaya memberikan pada kami kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan siapkan hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja kita bisa mendengarkan siaran ini, dan terutama kaum muda-mudi GBS Firdaus, ya diharapkan tetap setia di mana saja kita bisa mendengarkan, jangan sampai kita terlepas dari firman Tuhan, karena itulah letak kehidupan kita. Kita baca dari Amsal 4 ayat yang keempat. Amsal 4 ayat yang keempat. Ya, ini perkataan dari Salomo. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ya, saya tekankan terlebih dahulu di ayat yang keempat. Ya, jadi ini memang dikatakan Raja Salomo, ya, dan ayahnya adalah Raja Daud. Dan ini memang tugas orang tua, yaitu mengajari anak, pertama sebagai teladan iman dan juga sebagai pengajar dari iman kepada anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak muda memang ada satu kerinduan nanti mungkin ya bisa berumah tangga. Nah, jangan sampai apa yang dipercayakan Tuhan itulah anak. Jangan sampai yang menjadi kepercayaan Tuhan itulah anak yang harus kita didik dengan baik, dibiarkan dengan tanpa teladan dari orang tua. Nah, kita sebagai pengajar kepada seorang anak dan juga sebagai teladan, ya. Jadi dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 6 ayat 7, Ulangan 6 ayat yang ke-7, ya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi mengajarkan kepada anak itu yang baik-baik lah ya. Jadi menjadi suatu kewajiban dari orang tua. Mungkin ada orang tua yang mendengarkan firman ini, ya ada suatu kewajiban untuk mendidik anak itu menjadi orang yang berhikmat, ya, mengajarkan nilai-nilai yang baik, nasihat yang baik kepada anak, dan petunjuk-petunjuk yang baik kepada anak, ya, supaya anak itu memiliki hikmat. Jadi ada 3 yang mau dicapai biasanya pada orang tua. Pertama, supaya anak itu pintar, ya saya sebut saja pintar. Pintar ini menurut dunia, ya, pintar menurut dunia. Siapa sih di sini yang mau anaknya bodoh di kelas, tidak naik kelas terus setiap ada kenaikan kelas, ya. Saya yakin semua orang tua ingin punya anak yang pintar, yang cerdas dalam hal-hal yang duniawi, ya. Yang itu yang mau dicapai pertama. Kadang-kadang dari orang tua, bagaimana supaya anak ini pintar, berpendidikan. Yang kedua, bagaimana anak ini baik. Ya, ini menurut norma atau nilai-nilai di masyarakat. Ya, bagaimana anak ini baik, menjadi berguna. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana anak ini benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi inilah kadang-kadang 3 hal yang ingin dicapai dari seorang anak. Anak itu cerdas, anak itu baik, tapi yang paling penting adalah
bagaimana anak itu bisa benar. Nah, begitu juga anak-anak pemuda. Jangan hanya pintar di otak. Ya, baik itu memang. Kalau kita ada kecerdasan, pintar, dan saya banyak menemukan orang-orang pintar, mereka bisa meniti karir, ya. Tapi harus disertai dengan kebaikan. Kebaikan. Nah, jangan jadi anak pintar yang jahat. Tidak baik. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana anak itu menjadi benar menurut firman Tuhan. Ya. Dan keselamatan tidak diukur dari kepintaran, kebaikan seseorang, tetapi keselamatan itu diukur dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dari segala aspek harus benar, ya. Nah, itu contoh yang kecil bagaimana Salomo diajar oleh Daud sebagai orang tua. Nah, kita akan maju lebih dalam lagi. Ya, jadi memang orang tua ini mengajarkan kepada anak harus berulang-ulang, harus terus. Dikatakan tadi, boleh dibuka lagi tadi di Ulangan. Ya, apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring atau bangun. Nah, inilah yang harus diajarkan kepada anak-anak. Pertama, anak itu supaya pintar, ya. Kedua, anak itu supaya menjadi anak yang baik. Ketiga, anak itu supaya menjadi anak yang benar. Dan ketiga hal ini memang penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana anak ini menjadi anak yang benar, ya. Sekarang kita baca kembali Amsal 4 ayat yang keempat. Amsal 4 ayat yang keempat. Ya, jadi tujuan dari hikmat itu adalah supaya memberi kehidupan. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, ini berbicara tentang perkataan, ini berbicara tentang firman Tuhan, ya, dan hikmat Tuhan. Jadi jalan orang berhikmat di sini, maka engkau akan hidup. Jadi tujuan dari hikmat itu adalah supaya memberi kehidupan, ya. Dan itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kehidupan ini bukan kehidupan yang biasa, tetapi kehidupan yang ajaib. Banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup dari anak-anak Tuhan. Wah, tiba-tiba seperti tidak bisa dipikirkan. Wah, Tuhan beruntung, memberikan keberuntungan kepada kita, keajaiban kepada kita. Itulah yang disebut hidup, keajaiban. Ya, jadi itulah tujuan dari hikmat, supaya kita hidup. Jangan menjadi orang yang mati, tapi menjadi orang yang hidup. Ya, contohnya orang di dunia ini, orang yang ada kecerdasan atau hikmat, mereka itu bisa hidup walaupun mungkin dia tidak pintar, tapi dia berhikmat, bisa hidup secara ajaib, ya. Ada saya mendengar kata orang, ya, ketika ada tsunami, orang lain merasa hidupnya sudah tidak ada lagi artinya, tapi ada orang yang melihat kebutuhan di antara sekitarnya, dia menjual mungkin hal-hal yang biasa, hal-hal yang cuma yang dipikirkan, ini nggak mungkin lah orang ini bisa hidup, tapi dia meniti karir dari yang hal-hal yang biasa, seperti jualan yang biasa, seperti jualan air dan lain sebagainya, jadi hidup dia. Ya, jadi contohnya itu. Nah, tapi kita akan mendengar sekarang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Kita baca dari Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat yang 9, ya.
Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita bisa hidup di tengah kesukaran ini, di tengah kemustahilan di dunia ini, bagaimana kita bisa hidup. Ya, kita lihat di sini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Nah, jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Orang yang melekat seperti rantingnya melekat pada pohon atau pada pokok. Kita baca di Yohanes 12 ayat yang ke-50. Yohanes 12 ayat yang ke-50. Yohanes 12 ayat yang ke-50. Akulah, ya. Yohanes 12 ayat 50. Ya. Yohanes 12 ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Nah, jadi ada hidup di dunia, ada kehidupan kekal. Nah, jadi setiap orang dikatakan, setiap orang yang mencari kerajaan sorga dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi ada kehidupan kekal, ada kehidupan di dunia. Ya, jadi sekarang banyak masalah, krisis dan lain sebagainya. Banyak orang sekarang lebih berpikir bagaimana hidup sesuai dengan caranya sendiri. Tetapi ya, kita di sini melihat ada kehidupan kekal, ada kehidupan di dunia. Yohanes 15 ayat 1 sekarang. Jadi kita itu seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Terus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih berbuah banyak. Saya tekankan di sini bukan mengenai hal yang jasmani, tetapi hal yang rohani. Kehidupan dari anak-anak Tuhan ditentukan dari imannya. Dan kita lihat di sini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nah, jadi kalau setiap orang yang mau hidup, dia harus melekat pada pokok. Saya di sini sebagai hamba Tuhan tidak ada gaji, ya, tapi bisa hidup. Itu kehidupan jasmani. Tapi yang paling penting adalah kehidupan rohani. Ya, kehidupan rohani ini yang lebih penting daripada kehidupan yang jasmani. Yang jasmani, saya percaya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi yang paling penting, Tuhan melihat dulu dan ingin membentuk kita dalam hal-hal yang dalam. Itulah rohani kita. Jadi setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, pastikanlah kehidupan kita sebagai carang yang melekat pada pokok anggur. Ya. Jangan kita berada di luar pokok anggur. Kalau carang-carang itu di luar pokok anggur, berarti carang itu terlepas dari pokok anggur. Dan tanaman dari anggur ini adalah, atau pokok anggur ini adalah Tuhan. Dan Bapaknya adalah, Bapa di surga adalah pengusahanya. Kalau Tuhan yang menjadi pengusahanya, kira-kira bakal rugi atau berhasil? Berhasil, ya. Dia akan menjadi pengusaha yang berhasil. Bapak yang menjadi pengusaha yang berhasil. Dan saya tidak menekankan di sini sebagai hal-hal yang jasmani, ya. Nah, kita lihat nanti buah apa yang dimaksudkan dan bagaimana cara kita melekat kepada pokok anggur. Nah,
Kita ini sebagai carang-carangnya, jangan lepas dari pokok anggur. Nah, tanaman anggur ini adalah tanaman yang memerlukan perawatan yang intensif, dan perawatannya ini menjadi hal yang penting supaya menghasilkan buah. Ya, supaya berbuah maksimal atau tidak berbuah sama sekali atau tidak maksimal. Itu ditentukan bagaimana cara merawatnya. Ya. Nah, kalau tidak dirawat, tanaman anggur ini akan gagal panen, bahkan mati. Ya. Nah, kalau tanaman anggur ini setiap pagi dan sore itu dilihat, dibersihkan, dirawat, ya, setelah disemai dan lain sebagainya, setelah tumbuhlah carang dan pokok. Nah, setelah itu hal-hal yang penting adalah bagaimana cara perawatannya. Nah, jadi setiap pagi dan sore tanaman anggur ini selalu dibersihkan, dilihat apakah ada hama atau tanaman pengganggu lainnya. Ya, saya baca tanaman anggur ini mereka yang tekun, mereka yang ulet, yang berhasil menghasilkan buah. Nah, kalau petaninya malas, dia tidak akan menghasilkan buah yang maksimal. Bahkan bisa gagal panen. Bahkan siang hari, pagi hari atau sore hari ini dilihat tanaman ini harus dibersihkan kalau ada hama-hamanya mengganggu. Ya. Dan setiap ranting yang mau dibersihkan, itulah yang akan menghasilkan buah. Siapa ranting itu? Itulah kita. Ya, jadi ranting yang mau dibersihkan saja yang pasti akan menghasilkan buah. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak menghasilkan buah karena Bapa yang membersihkannya. Hanya kita mau atau tidak dibersihkan. Ya. Jadi kita akan lihat Yohanes 5 ayat 3 ayat selanjutnya. Nah, di sini ayat yang penting. Ya. Yohanes 15 ayat yang ketiga sekarang. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi tanda atau syarat utama seseorang itu mau berbuah, yaitu dia kalau mau dibersihkan. Nah, di sini artinya syarat utama kalau orang mau menghasilkan buah, ini yang harus disucikan terlebih dahulu, telinga. Telinga ini yang harus disucikan. Ya. Pemeliharaan kita terletak pada telinga kita yang rindu mendengar firman Tuhan. Ya, yang rindu melekat kepada Tuhan. Setiap orang yang tidak ada kerinduan untuk melekat kepada Tuhan, dia akan menjadi ranting-ranting yang kering. Ya, dan kerinduan ini seperti orang yang haus akan air. Tidak bisa dipaksa memang. Ya, tidak bisa dipaksa. Nah, di sini juga artinya kepada kita kadang-kadang ya udah, karena tidak usah dipaksa, ya jangan memaksa saya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini salah pemikiran dari anak-anak kaum muda. Kadang-kadang ketika anak muda diajak oleh orang tua, ayo ibadah, ayo ibadah, mungkin temannya mengajak. Ada yang pernah nggak mendapat alasan, ya ibadah itu kerinduan, tidak usah dipaksa. Nanti aja lah kalau saya sudah rindu. Ah, jangan dipaksa lah. Atau kalau dipaksa tidak ada gunanya. Nah, kadang-kadang saya pernah menemukan orang-orang semacam itu. Nah, jadi firman itu bukan dijadikan alasan dia untuk membenarkan diri. Nah, kalau ada yang mengajak, walaupun memang hati dia belum rindu, ya cobalah kalau kita belum rindu, ya kita paksakan diri kita. Seperti kita merobek
keinginan daging kita. Ya udahlah, nanti suatu saat. Dan juga ada saya mendengar anak kaum muda pertama mungkin dipaksa oleh pacarnya datang ibadah. Ya akhir-akhirnya ada 1-2 perkataan firman, oh dia ya terkena dalam hatinya, dia merasakan di situ ada perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya berubah. Nah di sini memang orang yang mau mendengar firman Tuhan harus disertai rasa kehausan. Saya pernah beribadah tapi tanpa rasa haus, ibadah itu seperti ibadah yang kering. Ya. Ibadah itu seperti ibadah yang kering. Ibadah itu hanya kebiasaan. Kalau tanpa rasa haus akan Tuhan. Ya. Dan inilah yang membuat nanti anak muda itu rebah lesu. Dalam kekuatannya, anak muda rebah lesu. Karena tidak ada lagi ya haus akan firman Tuhan. Rasa haus ini sudah hilang. Selama hidup manusia pasti ada rasa haus. Pada saat kapan manusia itu mengalami, ya, pada saat kapan manusia itu tidak ada lagi rasa haus? Saya rasa orang gila sekalipun ada rasa hausnya. Ya, itu orang-orang yang maaf saja dalam gangguan. Ya, satu saat mereka haus mencari minum. Nah, mereka yang tidak haus itu ciri-ciri mereka sudah mati. Ya. Sudah mati. Saya mau tanya kepada anak-anak muda. Orang seperti apa yang tidak mengalami rasa haus atau lapar lagi? Orang yang pertama orang sakit. Orang sakit, wah kalau orang sakit dikasih makan tidak mau. Yang kedua orang mati. Ya. Pertama orang sakit, kedua orang mati. Itu tidak ada lagi rasa haus, rasa lapar. Nah, tapi kalau kita ada rasa haus, nah itulah tanda kita hidup. Jadi tanda dari kehidupan kita, rohani itu hidup atau tidak, atau rohani itu mati atau hidup, itu ada rasa haus akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita ada rasa haus akan mendengarkan firman Tuhan, di situ ada kehidupan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Dan begitulah kehidupan yang lapar dan haus akan kebenaran, dia pasti akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Ya. Karena orang tidak puas di dalam Tuhan, dia akan mencari kepuasan di luar Tuhan. Itu yang akan terjadi. Kalau tidak ada kepuasan dalam Tuhan, dia akan mencari kepuasan di luar Tuhan. Dan kalau orang mencari kepuasan di luar Tuhan, dia tidak akan mengalami kepuasan. Dia akan haus terus dan haus akan yang jahat. Sampai nanti puncak terus, wah tidak akan pernah habis. Tidak pernah akan puas orang semacam itu. Sehingga hidupnya kering. Nah, kita anak muda perhatikan. Kalau ada rasa haus, itu tanda kita hidup. Tapi kalau rasa haus itu tidak ada, rasa rindu itu tidak ada, artinya kita sakit. Yang pertama. Yang kedua, mati dalam hal yang rohani. Ya. Jadi kita lihat sini di ayat yang ketiga. Kembali Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jadi bersih ini kalau dalam bahasa Yunani disebutnya kataros, ya, bersih. Artinya di sini suci, murni.
firman itu logos. Firman itu juga artinya pengajaran. Logos itu juga dalam bahasa aslinya, ya logos artinya juga adalah ajaran. Artinya juga sepatah kata daripada Tuhan. Kita mendengar pada waktu penciptaan, jadilah terang. Itu hanya beberapa patah kata. Ya, sepatah kata. Berubah langsung jadi terang. Itulah logos, firman. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Masa dari guru pernah berkata, masa sih dari awal sampai akhir tidak ada satu kata pun yang kita bisa terima saat mendengarkan firman Tuhan. Sepatah kata saja masa tidak ada yang ditangkap oleh kita. Mungkin kita tidak bisa mengerti dari awal sampai akhir rangkaian firman. Tapi mungkin ada sepatah kata yang bisa kita terima. Mungkin ada sepatah kata yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi firman inilah firman yang membuat kita bersih. Kamu sudah bersih, disucikan. Nah, jadi harus ada pengajaran di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Karena memang dikatakan dalam Matius 19 ayat 11, tidak semua orang yang bisa mengerti perkataan ini, tetapi mereka yang dikaruniai saja. Ya, jadi memang firman Tuhan itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang dipilih saja, yang dikaruniai saja. Nah, memang sekarang baik pemberitaan bukan firman penyucian. Nah, kalau mau berbuah, kalau mau bersih, kita harus mendengar firman penyucian, firman yang murni. Ya, itu lihat pengajaran. Gak bisa dengan pikiran logika. Nah, sekarang firman Tuhan itu hanya diberitakan supaya enak dengar saja. Wah, sekarang kalau anak muda pemberitaannya langsung. Biasanya apa sih? Pacaran. Sebatas itu terus. Ya, tentang bagaimana hidup sukses. Mana yang pas buat kehendak anak muda. Sekarang firman Tuhan sudah dimiringkan atau dibelokkan kepada pengajaran yang tidak benar. Ya, yang enak didengar saja. Bagaimana supaya telinga ini suka mendengarkan perkataan manusia sebenarnya. Atau firmannya sudah dibolak-balikkan. Yang pas dengan kehendaknya, yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, enak di telinga. Wah, kadang-kadang hebat didengar. Ya, kadang-kadang saya bukannya untuk memang ada ketidakmampuan saya untuk berbicara bahasa Inggris. Kadang-kadang kalau ada firman ya diselingi bahasa Inggris memang bagus. Tapi saya kadang-kadang karena terbalik-balik sama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kadang-kadang saya tidak mengerti. Mungkin mau hebat ya saya tidak mengerti juga. Tapi alangkah baiknya kita sebagai orang Indonesia ya baiklah berbicara. Tidak semua orang berilmu kan yang mendengar. Tapi kalau saya bisa bahasa Inggris juga mungkin bisa tapi saya pastikanlah kalau misalnya buat firman Tuhan, bagaimana supaya semua orang bisa mencerna firman Tuhan dengan baik. Ya, bukan supaya sok-sok hebat. Ya. Atau tampak lebih berhikmat. Ya.
atau memuaskan telinga. Ya lebih baik kita sampaikan firman yang bisa diterima oleh semua orang. Karena yang mendengar itu belum tentu anak muda, ada mungkin juga orang tua, ada mungkin orang pintar, ada mungkin orang yang tidak pintar. Tapi saya tidak mempermasalahkannya itu. Tapi alangkah baiknya bagaimana pesan Tuhan itu memang pesan Tuhan itu benar-benar didengar dengan baik oleh semua orang. Ya. Jadi yang perlu pada saat kita mendengarkan firman penyucian adalah kesiapan hati kita. Kesiapan hati kita dan kerelaan hati kita untuk mau dikoreksi oleh firman penyucian. Nah, firman yang dikatakan oleh Tuhan inilah firman pengajaran atau firman yang murni. Jangan ditambahkan dengan pikiran manusia. Jangan ditambahkan dengan kehendak daging. Jangan ditambahkan supaya orang mau dengar. Ya, supaya orang suka mendengar. Jangan seperti itu. Firman Tuhan harus disampaikan dengan maksud yang murni. Bukan untuk menunjukkan kehebatan dirinya, tapi menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus mau dimuliakan dalam firman yang kita sampaikan. Ya. Kita upamakan seperti di sini ada kaki dian emas. Nah, jadi kaki dian emas itu kalau mau sinarnya lebih terang, itu ada sepit yang sering ya. Kalau misalnya kita punya lilin, kadang-kadang lilin itu bisa pudar karena ada sumbu yang sudah mulai pudar atau yang sudah tidak baik lagi, sudah harus dibersihkan. Nah, jadi kita seperti pelita yang mau menjadi terang harus selalu dibersihkan oleh sepit. Nah, setiap ada kotoran disepit, setiap ada kotoran dibersihkan untuk membersihkan sumbu yang sudah tidak lagi, yang sudah pudar. Ya. Nah, itulah firman Tuhan. Nah, kalau kita mau menjadi terang, kita harus disucikan dengan firman Tuhan. Kita harus mau disucikan dengan firman Tuhan. Karena waktunya tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Dikatakan dalam Alkitab, mereka yang benar akan semakin benar, bertambah benar. Mereka yang suci akan semakin suci. Mereka yang najis semakin najis, mereka yang jahat semakin jahat. Ya, kita sekarang harus masuk dalam firman dalam bentuk penyucian. Memang dalam bentuk penyucian ini tidak enak. Semua dosa-dosa, kekurangan kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan seperti sepit itu, sepit ini tajam. Ya, untuk memotong itu tajam. Nah, jadikanlah kita sebagai orang-orang yang mau dibersihkan. Orang-orang yang mau disucikan lewat firman Tuhan. Ya. Kita baca ayat terakhir saja. Yesaya 55 ayat 3. Nah, inilah firman yang memberi kehidupan. Yesaya 55 ayat 3. Ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ini disampaikan Tuhan kepada orang Israel. Nah, apa yang telah diterima
dari orang Israel telah mereka sedikit demi sedikit telah buang, telah melupakan Tuhan. Ya, itulah Israel. Dan itu juga yang bisa terjadi kepada kita, Israel secara rohani. Tapi hati kita harus memiliki hati yang haus akan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki rasa haus akan firman Tuhan? Ya, kita sandengkanlah telinga kita. Mulailah suka mendengarkan firman Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Nah, disinilah yang paling penting. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Kasih setia itu teguh. Apa artinya teguh? Tidak tergoncangkan. Tidak tergoncangkan. Kuat. Nah, begitulah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan. Akan diberi kehidupan oleh Tuhan. Utama kehidupan yang rohani. Kalau orang yang memiliki lapar dan haus akan kebenaran, kehidupannya pasti akan dipuaskan. Kehidupannya akan mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, kita sudahi dulu firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan Bila Kau Yang Membuka Pintu. Segala perkaraku ku serahkan padaku, Allah pembelaku, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku, Allah pemeliharaku. Dari awal, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku, ya, jangan kita memadamkan roh kita. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka, jangan menganggap rendah firman Tuhan. Dapat menutupnya bila Kau yang mengangkat aku. Ada yang dapat. Jangan tidak percaya akan firman Tuhan. Bila Kau yang membuka pintu. Haleluya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Dari awal kita nyanyikan, sama-sama kita bangkit diri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembela. Ya, mereka yang setia diikat dengan suatu perjanjian yang teguh. Allah pemeliharaku. Dari awal kita nyanyikan lagi. Segala perkaraku serahkan padamu. Apalagi kehidupan kita, Tuhan pasti jamin. Dia pasti membela dengan suatu perjanjian yang terbaik, yang teguh.
yang kekal, yang kuat, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Bila Kau yang membuka pintu, haleluya Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila Kau yang membuka pintu, haleluya, yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Percaya kita akan firman Tuhan. Asal kita tetap berada dalam tangannya, berada dalam firman Tuhan, selalu rindu akan firman Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanmu, tiada yang dapat merendahkanmu. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu berkuasa. Firman-Mu membentuk kehidupan kami. Firman-Mu memberi kehidupan bagi kehidupan kami. Kami tidak usah khawatir, asal kami berada dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang kami pergumulkan sekarang juga Tuhan, kalau Engkau sudah membuka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi terang atas kehidupan kami. Sekarang kami akan dibersihkan oleh firman-Mu. Kami mau Tuhan dimurnikan lewat firman-Mu. Segala kekurangan dan kelemahan kami Engkau tutup dengan firman-Mu. Ketika kami mengaku percaya dan mau meninggalkan segala kekurangan dosa kami akan dikuatkan selalu oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mungkin ada yang merasa banyak pintu-pintu yang tertutup pada akhir-akhir ini. Banyak sekali yang tertutup, banyak sekali hal-hal yang mustahil. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang berdoa supaya pintu apapun bisa terbuka. Kami berdoa supaya Engkau mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka yang bekerja, berusaha, Kau berikan berkat kepada mereka. Mereka yang bersekolah, Kau berikan hikmat. Mereka yang mencari pekerjaan, Kau juga memberi pekerjaan yang baik, tidak menghalangi untuk ibadah, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga tolonglah kami Tuhan yang mungkin mencari atau ada pergumulan lain Tuhan yang tidak bisa disebutkan. Mungkin ada sakit penyakit yang mereka derita, Engkau dapat menyembuhkan. Engkau tabibnya ajaib dalam kehidupan mereka. Kau bisa membuka jalan yang tertutup. Mungkin ada masalah-masalah yang mustahil juga, Engkau dapat membuatnya menjadi berhasil, pasti, dan selalu Engkau jawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.